Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia, kelas 3B dengan NIM 20240510310119. Yang terhormat Bapak Apoteker Sapuan, MSc. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu aspek psikokimia obat. Pendahuluan. Aspek psikokimia obat mempelajari hubungan antara sifat fisik dan kimia obat dengan aktivitas biologisnya. Tujuannya adalah memahami bagaimana struktur molekul obat memengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme, ekstraksi, dan efek farmakologinya. Dengan aspek ini, formulasi dan efektivitas obat dapat dioptimal. Selanjutnya yaitu ionisasi. Ionisasi adalah proses di mana obat berubah menjadi bentuk ion atau trionisasi atau tetap netral, tidak trionisasi, tergantung pH dan pKa. Obat dalam bentuk tidak trionisasi adalah menembus membran sel lipofilik, sedangkan obat dalam bentuk ion lebih larut dalam air atau hidrofolik. Yang pertama, obat aktif tidak trionisasi mudah menembus membran sel, contohnya fenobarbital. Yang kedua yaitu obat aktif dalam bentuk ion bekerja dalam lingkungan berair, contohnya asitikolon, adrenalin. Selanjutnya yaitu kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat padat, cair, atau gas untuk larut dalam pelarut tertentu hingga membentuk sistem homogen pada kondisi suhu dan tekanan tertentu. Kelarutan obat sangat penting karena mengaruhi kecepatan disolusi atau pelarut obat dan akhirnya menentukan absorpsi, bioavailabilitas, serta efektivitas obat dalam tubuh. Obat yang larut dalam air yaitu hydrophilic drugs. Obat yang larut air memiliki absorpsi cepat, tetapi seringkali durasi kerjanya lebih singkat karena cepat dieliminasi. Agar dapat menembus membran sel atau yang bersifat lemak, kadang dibuat dalam bentuk produk yang lebih lipo. Obat larut dalam lemak. Lipophilic drugs. Obat yang larut dalam lemak adalah obat yang bersifat nonpolar atau memiliki rantai karbon panjang tanpa banyak gugus bermuatan. Obat jenis ini lebih mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti minyak, lemak, atau pelarut organik, tetapi sukar larut dalam air. Selanjutnya yaitu pembentukan kelat. Pembentukan kelat adalah proses di mana suatu ion logam berikatan dengan molekul obat yang memiliki atom donor elektron seperti oksigen, nitrogen, atau sulfur. Hasil ikatan ini disebut kompleks kelat, yaitu struktur cincin stabil antara logam dan ligan obat. Mekanisme yang pertama, obat yang memiliki gugus COOH, OH, SH, atau NH2 dapat menyembuhkan pasangan elektron ke ion logam seperti Ca2+, Fe3+, Cu2+, Mg2+, dan lain-lain. Yang kedua, terjadi ikatan koordinasi yang berbentuk struktur cincin atau selling ring yang stabil. Ketiga, pembentukan kelat bisa meningkatkan atau menurunkan aktivitas obat tergantung pada logam yang terlibat. Selanjutnya yaitu potensial redox. Potensial redox adalah kemampuan suatu zat untuk melepas atau menerima elektron dalam suatu reaksi kimia. Dalam konteks obat, reaksi redox menentukan stabilitas, metabolisme, dan aktivitas farmakologis dari suatu senyawa. Konteks dasar yang pertama, oksidasi. Pelepasan elektron dari suatu molekul atau zat bertindak sebagai reduktor. Yang kedua, reduksi. Penerimaan elektron
oleh suatu molekul atau zat bertindak sebagai oksidator. Yang ketiga, potensial redoks E menunjukkan kecenderungan suatu zat untuk mengalami reduksi. Nilai potensial redoks yang lebih tinggi lebih mudah mengalami reduksi dan sebaliknya. Contoh obat berdasarkan aktivitas redoks. Yang pertama, vitamin C, asam askorbat, reduktor kuat, antioksidan. Yang kedua, vitamin E, tokoferol, mencegah froksidasi lipid. Yang ketiga, nitroglisin mengalami reduksi menjadi NO untuk terapi angina. Yang keempat, doxorubicin menghasilkan radikal bebas untuk efek sitotoksin. Yang kelima, asam askorbat atau natrium metabisulfit, kombinasi pelindung oksidasi dalam formulasi cairan. Selanjutnya, tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah gaya yang bekerja pada permukaan zat cair yang menyebabkan permukaan tersebut berperilaku seperti lapisan elastis. Gaya ini muncul karena ketidakseimbangan gaya tarik-menarik antara molekul pada permukaan zat cair. Molekul di permukaan tertarik ke arah dalam oleh molekul di bawahnya. Tegangan permukaan mengaruhi dispersi pembahasan pelarut serta stabilitas sediaan obat. Peran tegangan permukaan dalam sediaan farmasi. Yang pertama, meningkatkan pembasahan wettability. Zat padat dalam bentuk serbuk sering suka bercampur dengan cairan. Dengan menurunkan tegangan permukaan, partikel bisa dibasahi dan terspersi dengan baik. Contoh, penambahan surfaktan pada suspensi oral. Zat yang menurunkan tegangan permukaan. Zat yang digunakan untuk menurunkan tegangan permukaan disebut surfaktan atau agen aktivitas permukaan. Surfaktan memiliki dua bagian. Yang pertama, kepala hidrofilik larut dalam air. Yang kedua, ekor hidrofobik larut dalam lemak. Jenis-jenis surfaktan. Yang pertama, anionik, contohnya sodium lauryl sulfat. Yang kedua, kationik, contohnya benzalkonium klorida. Yang ketiga, nonionik, contohnya flisorbat atau twin. Yang keempat, amfoterik, contohnya lecitin. Next. Selanjutnya yaitu aspek stereokimia kerja obat. Stereokimia adalah ilmu yang mempelajari susunan ruang tiga dimensi dari atom-atom dalam suatu molekul dan bagaimana susunan tersebut memengaruhi aktivitas biologis obat. Obat dengan rumus kimia sama dapat memiliki susunan spasial berbeda sehingga efek farmakologinya juga bisa berbeda. Jenis-jenis stereoisomer. Yang pertama, enantiomer, yaitu cermin bayangan. Dua senyawa yang merupakan cermin bayangan satu sama lain, tetapi tidak dapat ditumpang tindihkan. Next. Yang kedua, diastereomer adalah isomer yang bukan cermin bayangan dan memiliki sifat fisik serta kimia berbeda. Yang kedua, konfirmasi molekul. Molekul dapat berputar bebas pada ikatan tunggalnya dan menghasilkan bentuk atau konformasi berbeda. Konformasi yang dapat mengaruhi interaksi obat dengan reseptor. Hubungan stereokimia dengan aktivitas obat. Yang pertama yaitu aktivitas spesifik terhadap reseptor. Reseptor di tubuh bersifat spesifik, artinya hanya bentuk obat tertentu yang bisa pas seperti kunci dan gembok.
Yang kedua, perbedaan efek dan toksisitas. Salah satu isomer bisa bersifat terapeutik, sementara yang lain bisa tidak aktif atau toksik. Selanjutnya, ikatan kimia. Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antara atom atau molekul yang mengatur mereka menjadi senyawa stabil. Dalam konteks obat, ikatan kimia sangat berpengaruh terhadap aktivitas biologis, afinitas reseptor, kestabilan kimia, dan metabolis obat. Yang pertama, ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk ketika dua atom berbagi pasangan elektron. Ikatan ini sangat kuat dan bersifat permanen. Peran dalam obat yang pertama biasanya terjadi pada ikatan atom dalam struktur obat. Yang kedua, beberapa obat membentuk ikatan kovalen permanen dengan reseptor sehingga efeknya berlangsung lama. Next. Yang kedua, ikatan ionik terjadi antara ion bermuatan positif atau kation dan ion bermuatan negatif yaitu anion. Ikatan ini lebih lemah daripada ikatan kovalen tetapi penting dalam interaksi obat reseptor. Peran dalam obat memengaruhi kelarutan obat, larut air jika bentuk ionik. Yang kedua, membentuk pengikatan awal antara obat dan reseptor. 3. Ikatan hidrogen. Ikatan yang berbentuk antara atom hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif seperti O atau N dengan atom elektronegatif lain. Meskipun lemah, jumlah ikatan ini bisa banyak, menghasilkan stabilitas tinggi. Peran dalam DNA. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari semua materi ini, yaitu aspek fisiko-kimia obat merupakan landasan penting dalam memahami bagaimana suatu obat dapat bekerja secara optimal di dalam tubuh. Setiap obat memiliki karakteristik fisik dan kimia yang mempengaruhi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau ADME. Pemahaman terhadap sifat-sifat ini membantu dalam merancang, memformulasikan, serta mengontrol kualitas obat agar memiliki kestabilan dan efektivitas yang tinggi. Sifat ionisasi menentukan bentuk aktif obat dalam tubuh karena hanya obat dalam bentuk tidak terionisasi yang dapat menembus membran biologis secara optimal. Kelarutan berperan besar terhadap beberapa cepat dan beberapa banyak obat dapat diserap ke dalam sirkulasi darah, sedangkan pembentukan kelat sering dimanfaatkan untuk meningkatkan stabilan dan mengurangi toksisitas logam berat. Potensi redoks sangat penting dalam menjaga kestabilan kimia obat, mencegah oksidasi, serta mendukung mekanisme kerja obat tertentu seperti vitamin C dan nitrogliserin. Tegangan permukaan juga berpengaruh besar pada pembuatan sediaan farmasi seperti emulsi, suspensi, dan salep karena mempengaruhi kemampuan obat untuk terdispersi secara merata. Stereokimia berperan dalam menentukan aktivitas biologis suatu obat meskipun dua senyawa memiliki rumus kimia sama. Perbedaan susunan spasialnya dapat menyebabkan perbedaan efek. Bahkan toksisitas hal ini menjadi stereokimia sebagai faktor penting dalam desain obat modern. Terakhir, jenis ikatan kimia seperti kovalen ionik, hidrogen, maupun van der Waals berpengaruh pada kekuatan interaksi antara obat dan reseptor yang menentukan kestabilan serta lama kerja obat di dalam tubuh. Mungkin ini saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.